Shalom semua, Bapak Ibu. Perkenalkan dulu, nama saya Salomo Aven. Ya, saat ini ya karena pergaulan ya dengan Pak Abed, akhirnya saya bisa ditampilkan di depan juga. Dari minggu-minggu kemarin semenjak Bro Victor maju, nah, kami udah mulai ngobrol-ngobrolin, bercanda-bercandain. Khususnya Pak MRT, nggak ada nih Pak MRT. Pak Matius Rudi Tanina. Wah, seru di depan ketika kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Siapa lagi nih yang bakal maju ke depan nih. Wah, ya udah siap-siap aja nih. Ya, sampai kita bercanda-bercanda. Wah, ya seru dah pokoknya. Membuat saya ya surprise juga, dak dikduk juga nih untuk maju ke depan. Ya akhirnya ya pas Pak Abed deketin saya tiba-tiba, kamu tanggal 16 ya bro, siap. Tanpa sadar sudah ditunjuk juga langsung. Nah sekarang saya mau sharing cerita-cerita yang ngobrol-ngobrol aja sih. Ya kemarin Bro Victor bisa membagikan dengan bernyanyi gitu. Kalau saya menampilkan saat ini dengan cerita film berbeda. Tapi seru juga film ini. Saya menyaksikan filmnya ya film tentang rohani, bukan film tentang yang menghibur lah. Saya menyaksikan film Tuhan Yesus tentang wanita Samaria. Di film-film yang versi-versi yang lamanya itu kan ceritanya ya sesuai dengan Alkitab yang tertulis gitu. Kalau ini saya mendapatkan film yang ceritanya yang berbeda. Ya mungkin bisa digali lebih dalam lagi apa yang terjadi di dalam Alkitab terjemahan baru ya ditulis itu. Ya saya melihat di film ini ya sangat berbeda sekali ceritanya. Ceritanya itu judul filmnya ya yang versinya The Chosen. Bapak bisa cek di YouTube The Chosen yang wanita Samaria. Mari kita baca di ayat Yohanes 4 ayat 5 sampai 7. Sudah dapat semua? Amin. Yuk, 1, 2, 3. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dari film ini Yesus menceritakan bahwa dialah air hidup. Mari kita lanjutkan lagi di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Sudah? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di film ini pas ketika Tuhan Yesus ngobrol-ngobrol di siang hari bersama wanita Samaria itu berduaan aja. Yang ngobrolnya ya biasa aja lah, tentang kehidupan lah. Ya saat itu Tuhan Yesus aus, ya dia minta minum. Dari ngobrol-ngobrol itu ya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kan, bahwa dia itu air hidup. Tapi di film itu wanita itu cuma berkata, ya buktikan. Gitu.
Akhirnya Tuhan Yesus, mari kita baca di Yohanes 4, 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Nah, dari cerita ini kalau di film itu perempuan ini ya masih ragu untuk mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar air hidup. Terus perempuan itu ya sembari ngobrol-ngobrol ya akhirnya dia berkemas-kemas ingin pulang. Ya karena nggak percaya. Buktikan, kata. Tapi buktikannya itu ya hanya sekedar yang Tuhan Yesus udah ucapkan itu bahwa dia sudah mempunyai 5 suami. Tapi perempuan itu tetap ragu dan gak percaya. Nah di film itu terus diceritakan tuh lebih dalam lagi. Ya mungkin lebih detail lagi lah. Lalu Tuhan Yesus ketika perempuan itu hendak keluar, mau pergi, Tuhan Yesus langsung berkata, bahwa suamimu yang pertama bernama Ramin. Suamimu yang pertama ini menyakitimu, katanya. Pernikahan yang kamu inginkan di awal itu adalah pernikahan yang kudus, katanya. Terus pernikahan yang dia inginkan untuk dia bisa merasa bahagia, mendapat suami yang pertama yang dia cintai. Terus Tuhan Yesus berkata lagi, suamimu yang kedua bernama Farzad, suami yang baik, katanya. Suami yang perhatian sama istrinya. Tapi ketika dia mendapatkan itu, dia merasa gak layak. Dia merasa gak kudus lagi. Akhirnya dia tinggalkan. Nah dari situlah perempuan itu, wanita Samaria itu langsung merasa di dalam hatinya tuh, wah dia ini benar-benar Mesias. Dia benar-benar air hidup. Dia mengetahui segalanya tentang aku. Tentang masalahku, tentang hidupku. Kok dia lebih tahu hidupku detil gitu. Nah akhir cerita itu ya Tuhan Yesus memperkenalkan dia bahwa dialah Mesias yang pertama dia ceritakan kepada wanita Samaria itu. Mari kita lanjutkan di Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi dari ayat ini saya dapatkan bahwa wanita Samaria itu secara lahiriah hidupnya itu kayak seperti mendapat hukuman. Hukumannya ya di dalam kehidupan dia di masyarakat dia dibenci. Dia dihindari. Dia udah mendapat status wanita yang kalau dibilang ya tidak baik, ya merebut suami orang ataupun dia mencari lelaki yang ya dengan cara dialah untuk bisa mendapatkan suami itu. Dan membuat kehidupannya tuh berubah sekali. Dari dulu mungkin dia hidupnya ya bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, dengan tetangga-tetangganya atau dengan perempuan-perempuan yang lain. Kenyataannya kan kita bisa lihat ketika dia mengambil air pun dia di siang hari, tidak di pagi hari bersama wanita-wanita yang ada di rumahnya. Kenapa dia bisa merasakan seperti itu? Kenapa kok hidupnya jadi berubah? Padahal kan waktu dia ingin menikah yang pertama kali, dia menginginkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang dia impikan, yang dia inginkan pernikahan yang kudus. Tapi kok ternyata kehidupannya berubah. Kok gak seperti yang dia harapkan gitu.
Dan bukan lahiriahnya aja, tapi di batinnya pun dia merasa tertekan gitu. Dia nggak bisa hidup dengan bebas seperti wanita-wanita yang lainnya. Karena di situ kan saya melihat bahwa mengapa dia bisa mempunyai 5 suami. Berarti di dalam kehidupannya itu mengalami kejadian yang tidak membuat hidup dia itu nyaman atau bahagia. Ya, yang dari pertama kan dia sudah disakiti oleh suami yang pertama. Yang kedua, dia mendapat suami yang baik, tapi dia merasa nggak layak ketika mendapat suami yang seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal kan keinginan hatinya kan nggak mau seperti itu. Tujuan dia menikah nggak seperti itu. Tapi apa yang dia dapat itu ya dia alami. Akhirnya dia teruskan mencari lagi suami yang tepat buat dia. Nah, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, wanita Samaria itu ya ketika Tuhan bukakan lebih dalam lagi penyebabnya apa ketika dia bisa mempunyai suami lebih dari satu, yaitu ketika dia merasa sakit hati dari wanita yang suami yang pertama itu, akhirnya dia melihat apa yang Tuhan Yesus sudah ungkapkan di dalam kehidupannya itu, apa yang terjadi di dalam kehidupannya itu, akhirnya dia percaya gitu bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang sudah ditunggu-tunggu lebih lama lagi. Ketika orang Samaria bisa bermusuhan dengan orang Yahudi dan juga dia tidak bisa menyembah kepada Allah, kepada Tuhan ketika dia butuhkan. Saat itu dia merasa sakit hati, nggak ada orang lain yang bisa membantu dia, menghibur dia, nggak bisa. Bahkan Tuhan pun ketika dia mau berdoa pun dia tidak bisa. Karena harus di Yerusalem lah dia harus menyembah Tuhannya. Dan penolongnya itu dia sepertinya ada jarak jauh antara Samaria dengan orang Yahudi. Nah dari situlah Tuhan datang untuk menghancurkan, membukalah belenggu-belenggu yang masih ada di dalam waktu itu zaman orang Samaria sama Yahudi, yaitu karena tidak bisa menyembah Allah di Yerusalem. Nah saat ini Tuhan memberikan pernyataannya bahwa dialah Mesias yang dimana saat itu dia akan menghancurkan benteng itu karena Tuhan mencari penyembah-penyembah itu bukan ke kuil atau kemana, ke gunung, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang saya mau cerita tentang kehidupan saya. Tadi sudah kehidupan wanita Samaria itu, yang di dalam Alkitab. Nah sekarang saya mau cerita real dalam kehidupan saya. Saya punya pengalaman hidup saya dari kecil dengan keluarga saya. Dan istri saya pun mengalami pengalaman hidup kecil dia dengan orang tuanya. Pengalaman hidup kami ini berbeda-beda. Gak bisa sama satu sama lain. Kalau saya dari kecil itu hidupnya ya asik sendiri. Ya saya punya koko, punya adik, tapi saya asiknya tuh ya kayak mau bermain tuh ya bermain sendiri aja. Nggak sama koko, nggak sama adik gitu. Ya saya bebas. Terus dan kehidupan orang tua saya juga ya nggak menekankan untuk saya di rumah terus. Saya benar-benar bebas lah bermain. Keluar dari rumah, pokoknya yang penting nih anak tiap sore pas papanya pulang dari kerja, dengar bunyi motor Vespa, pasti pulang.
Ya itulah kehidupan saya di masa kecil. Terus ya ketika udah selesai kuliah, bekerja, lah muncul kan keinginan untuk menikah. Ya akhirnya menikah, ketemu sama sekarang ini istri saya, Esther Natali, ya lewat online, lewat chatting-chattingan, nggak lewat ketemu di teman kuliah lah, enggak. Saya dulunya kuliah di bagian komputer, jadi chatting-chattingan. Itulah kisah percintaan saya dengan istri saya saat ini, Esther Natali. Di pernikahan itu ya saya ibaratnya baru menjadi Kristen. Jadi ingin mencari calon istri yang seagama lah, seiman. Ingin mendapat pernikahan yang membuat iman saya sama kuatnya gitu. Dan beribadah sama-sama, melayani sama-sama. Kan enak semua kalau perjalanan hidup saya dengan istri itu bahagia terus gitu. Tapi perjalanan selama menikah ini ya adalah keributan-keributan lah. Ya padahal keributannya hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Tapi di dalam saya itu ada satu hal yang membuat saya tipenya orangnya sendiri dan jadi akhirnya ketika ribut itu saya diam. Tapi istri saya berbeda sifatnya dengan saya. Istri saya itu lebih banyak bicara. Lebih perhatian, lebih pokoknya dia lebih aktif lah dalam kehidupan saya itu mengatur dari hal yang kecil, misalnya kayak ada mau kemana, itu istri saya yang lebih punya ide gitu daripada saya. Karena kan ya itulah perbedaan dari masa kehidupan saya dan istri saya itu berbeda sekali. Ya kalau saya tipenya orangnya ya diam. Ya ketika saya tinggal sama orang tua saya pun, orang tua saya tuh ibaratnya kayak nggak pernah ngajak keluar lah gitu. Mungkin ya sekali-sekali ya nonton film. Tapi untuk ibaratnya makan ke restoran atau kemanapun ya kayak seperti nggak pernah gitu. Ya mungkin pernah tapi di memori saya nggak terekam gitu. Jadi saya ketika mendapat istri yang aktif ini ya akhirnya saya ikut aja, ngalir gitu. Ya membuat saya ya enjoy, udah dipikirin kok, enak kan punya istri yang dipikirin tiap harinya, mau makan apa dipikirin. Mau pakai baju apa ya dipikirin. Mau pergi kemana udah dipikirin, udah diplanningin. Ya saya tinggal nyetir, waktu dulu masih naik motor, ya udah jalan kemana aja bebas itu. Dan saya tipenya orang yang orang yang setia lah. Ketemu istri pas waktu masih kuliah ya saya anterin kuliah. Pulang ya saya jemput. Pas udah bekerja pun juga pas waktu jam kerjanya memang saya masuk 8:30, istri jam 8, masih ada setengah jam. Dan juga kantornya dekat-dekat gitu. Saya jemput dari rumah, saya antar ke kantor, terus pulangnya juga saya lebih awal, saya bisa jemput lagi, terus antar lagi pulang ke rumah. Ya, itu tipe saya tipe yang setia. Sampai saat ini pun juga kehidupan saya ya dari Senin sampai Sabtu itu ya ke kantor. Enggak kemana-mana. Pulang dari kantor pun juga langsung pulang ke rumah. Saya juga setelah menikah enggak punya teman lagi, enggak punya hobi, enggak punya apapun. Pokoknya pulang kerja langsung pulang ke rumah. Ya niat saya kan baik untuk membantu istri saya. Ketika istri saya sudah mempunyai anak yang pertama, lalu terus anak kedua, ya niatnya baik. Saya harus pulang cepat-cepat ya untuk bantu gantian lah. Beresin rumah, jaga anak, ataupun ya saya bisa masak sedikit-sedikit bantuin juga. Tapi yang membuat saya merasa
kehidupan ini ya kayak seperti nggak bahagia, yaitu ketika ribut aja. Hal kecil yang sepele membuat ya seperti kayak mau masak nih, kita berdua kan saling bantu masak. Ibaratnya mau masak capcay, saya potong wortel itu berbeda apa yang istri inginkan gitu. Saya lebih tebel-tebel, istri saya mau tipis-tipis. Nah, hanya hal kecil itu aja ributnya udah panjang lah. Ibaratnya bawaannya udah kesel gitu. Disalahin lagi. Udah, kejadian itu terus terulang. Terulang sampai sekarang nih, sampai saat ini. Ya, kalau merasa disalahin itu, ya itu membuat saya nggak enak. Ya akhirnya saya diam aja, istri yang ngomel terus ya. Sampai membuat akhirnya saya merasa saya kan yang benar. Saya merasa benar, merasa suami yang baik-baik aja, merasa suami yang benar kok. Kan yang bikin ribut kan istri saya, bukan saya. Karena kan saya kan motong wortel, ya kan benar motong wortel. Nggak salah, cuman tebel. Istri saya maunya tipis. Jadi ketika dari situ ya akhirnya saya merasa setiap ada keributan tuh ya saya yang selalu salah. Tapi menurut saya benar. Karena saya kan nggak yang menimbulkan ribut gitu. Saya ibaratnya nggak langsung nyalain istri, enggak. Saya diem. Tapi istri yang selalu menuduh saya, kamu salah. Kamu nggak bisa ngikutin perintah saya. Kenapa kamu nggak tanya dulu gitu. Selalu begitu. Nah dari ribut-ribut ini ya akhirnya memuncak padahal kecil juga, cuman waktu mandi nggak diambilin anduk. Wah, marah besar itu. Nah, pas ketika itu ya anak-anak saya lagi pelayanan, kita tinggal berdua nih. Ributnya sampai bener-bener, berbeda dari ribut-ribut yang lain. Sampai sepertinya tuh ya, puncaknya saya lah. Karena diamnya saya, akhirnya saya mendem. Dipendem terus merasa kayaknya disalahin terus. Padahal hal kecil kan. Disalahin. Akhirnya memuncaklah keributan ini. Ya, saya tampar istri saya. Lalu istri saya tampar saya. Balas-balesan. Terus kayak di sinetron aja nih, saya nanya, "Mah, tadi sakit gak saya tampar?" "Gak rasa tuh," katanya. Wah, hebat Tuhan Yesus. Padahal dia sampai bilang begini, orang tua saya gak pernah gampar saya katanya. Sama seperti kayak di sinetron ceritanya itu. Kata-katanya pun juga sama. Terus setelah ribut itu, ya saya mandi cepet-cepet, ya langsung balik lagi ke kamar, ya ngobrol lagi. Nah di situ Tuhan bukakan ke saya, kenapa ya kalau setiap kami ribut ini kok banyak sayanya diam. Tapi diamnya itu bukan yang diam-diam ya mengalah. Diam-diamnya itu saya kayak seperti menghakimi istri saya. Karena dia yang selalu bikin keributan. Selalu menyalahkan saya. Gitu. Jadi kayak saya ingin balas dendamnya itu dengan diam. Jadi diamnya itu bukan diam-diam biasa-biasa aja. Diam-diamnya bukannya untuk mengalah dengan hati yang lapang, tapi dengan penuh dendam. Jadi diam-diamnya itu, ya saya teringat dengan apa yang saya baca, bahwa diam-diam itu menghanyutkan. Diam-diam itu membinasakan. Diam itu emas, tapi emasnya itu bukan emas asli ya, emas bohongan itu. Ya karena kan diamnya itu saya tuh kayak merasa dendam sangat sama istri saya. Dia yang selalu cari keributan. Padahal kan saya mau orangnya ya mau gitu, mau berbuat baik lah, mau memperbaiki lah kesalahan saya. Nggak mau kan hidup saya udah menikah begitu lama, tapi ribut hal kecil sampai ya ngerasa nggak enak lah hidupnya suami istri. Kalau mau masak, kalau lagi happy-happy kan berdua masak kan enak.
Kalau lagi happy-happy nonton berdua kan enak. Kalau lagi happy ngobrol-ngobrol berdua kan enak. Ini hal kecil aja ribut kok bisa sampai ya lu gua jadinya. Nah disitulah ketika pengalaman hidup saya berbeda dengan pengalaman hidup saya dengan istri saya berbeda, terus ketika kita bersatu, nah dalam hal pengalaman ini kan saya ya karena menyendiri itulah akhirnya saya diam. Tapi istri saya kan melihat kehidupan bersama orang tuanya juga berbeda. Dia melihat papa sama mamanya itu ya hubungannya sebagai suami istri itu juga bukan keinginan yang dia inginkan sebagai orang tua. Bahwa papanya sama mamanya tetap serumah tapi tidak seranjang. Jadi hubungannya ya kayak seperti bukan suami istri. Hubungannya ya bukan sebagai orang tua yang baik. Jadi istri bisa melihat memandang saya itu saya seperti sama kayak papanya dalam kita berdua hidup berkeluarga. Jadi sehingga istri saya tuh melihat saya itu ya sama aja seperti papanya saat kemarin itu gitu. Sama mama ya bersikap dingin, bersikap bodoh amat, bersikap nggak perhatian. Nah dari situlah saya mulai Tuhan terangi bahwa saya ini ya diam-diam itu ya ingin menyakiti istri saya ternyata. Padahal keinginan hati saya, hati nurani saya kan enggak mau menyakiti istri yang saya cintai. Yang sudah sampai umur sekian ini ya sudah bersama-sama. Enggak mau juga saya melihat hubungan suami istri itu ya seperti kayak papa mama dari istri saya yang serumah tapi tidak sekamar. Saya nggak mau itu. Di dalam hati saya, lubuk hati saya benar-benar mencintai istri saya. Tapi kenapa ketika terjadi keributan itu ya saya diam. Saya tidak bisa diamnya itu ya menyerahlah, mengalah. Tapi diam-diam itu ya menghakimi istri saya dan ingin membinasakan istri saya. Ya ketika waktu itu hari Sabtu lah, terus akhirnya minggunya kami nggak ke gereja. Karena istri saya nangis-nangis, ya matanya udah bengkak, nggak jadilah ke gereja kami. Ya kami WA ke Pak Abed ya, maaf Pak saya nggak bisa hadir pelayanan gitu. Saya ada masalah sama istri. Tapi saya ketika Tuhan bukakan itu, tapi saya nggak cukup lah. Saya tetap mau ke rumah Pak Abed untuk kami ngobrol-ngobrol lagi. Kami cerita-cerita lagi apa yang Tuhan bukakan di dalam keributan kami ini. Ya, ketika kami ceritakan itu, ya Ibu Ruth dapatkan saya itu, melihat saya itu, bahwa di dalam saya itu ada roh pembinasa keji. Ya itulah. Saya nggak puas dengan hal yang Tuhan sudah bukakan lagi, tapi ini Tuhan bukakan lagi, ternyata di dalam saya itu ada roh pembinasa keji. Makanya diamnya itu, saya bukannya diamnya nyerah, tapi ya itu, yang ingin menghakimi istri saya. Dari cerita singkat ini ya saya cuman melihat bahwa pengalaman wanita Samaria itu di dalam kehidupannya kan, kenapa dia bisa mencari dan mencari lagi suami yang lain. Ya ternyata di dalam kehidupannya ya dia mengalami sakit hati. Nah ketika pun kami berkeluarga pun ya setiap pengalaman hidup kami kan berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu pun juga berbeda-beda di dalam kehidupan dari kecil sampai dewasa pun juga berbeda. Mendapat perlakuan dari orang tua pun juga berbeda-beda. Nah, ketika kami ya mau cerita, mau ngobrol, mau terbuka, ketika kenapa ya kita suami istri kok hal kecil ini ributnya sampai besar sekali, sepertinya besar gitu. Dan membuat ya bisa juga kan kita ketika ribut itu akan terulang lagi kan kata cerai itu akan muncul. Nggak bisa kita bendung, karena udah menumpuk.
Apalagi saya, di dalam saya itu ada roh pembinasa keji. Memang itu yang saya rasakan benar. Nggak bisa bohong saya. Saya akhirnya ya kesel banget. Padahal hal kecil kan, nggak perlu yang diributin, hal receh. Nggak bisa ngambilin anduk dengan cepat, ya akhirnya ribut. Nah disinilah pengalaman hidup saya untuk saya sama istri berkeluarga, ya karena ada keinginan untuk bahagia, tapi kok yang saya alami kok berbeda gitu. Apa yang saya inginkan dari muda ketika mau cari istri, calon istri yang bahagia tuh bagaimana, ya akhirnya ya kalau saya nggak cerita-cerita, nggak ngobrol-ngobrolin sama istri, dan juga saat ini di persekutuan ya ada tempat, saya juga bisa ngobrol, bisa cerita, saya bisa mendapat nasihat yang membuat saya terang, saya bisa menerima Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Ya saya mungkin ya sudah sama seperti wanita Samaria itu, yang tertipu secara lahiriahnya dan secara batin juga tertipu. Saya ada ayat di Efesus 6 ayat 12 yang FAYH-nya. Udah ada? Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Jadi di dalam kehidupan saya sama istri ini, ya itu ternyata ada pribadi satu lagi yang menipu saya. Jadi sehingga saya itu terjadi keributan-keributan itu, ternyata ada roh yang membuat saya itu jadi pembinasa keji. Nah, tapi ketika saya sudah mengundang Tuhan Yesus di dalam hidup saya, bahkan di istri saya juga, ya, roh itu akan hilang. Dengan sendirinya ketika saya merasakan bahwa Tuhan menerangi itu, saya tuh seperti terbebas lah, merdeka lah. Wah ternyata istri saya nggak benar-benar menyalahkan saya. Justru itu kan bentuk perhatian buat saya, untuk saya bisa saling ya di dalam berkeluarga tuh ya saling menolong, saling melengkapi jadinya. Ya saya juga bahwa kehidupan ini bukan terjadi dalam hal yang biasa-biasa aja. Ketika saya membaca kitab Kejadian lah, bahwa di Taman Eden pun ada 3 pribadi. Allah, manusia, dan setan yang menyerupai ular. Dan di kehidupan Tuhan Yesus sendiri, ketika Tuhan Yesus bersama orang yang dari Gerasa itu, kan ada 3 pribadi juga. Ada Tuhan Yesus, ada manusia yang kerasukan setan, dan ada setan. Dan di Yakub pun ceritanya, di Ayub ceritanya juga ada 3 pribadi. Ada Allah, ada setan, ada Ayub. Jadi ketika dalam kehidupan ini banyak tipuan-tipuan yang setan lakukan di dalam kehidupan saya. Ya seperti itu, diam yang membinasakan. Itu perbuatan dalam hati saya kan bukan saya yang mau. Tapi ada pribadi dosa itulah, tanpa sadar saya ditipu oleh setan itu untuk bisa menghakimi istri saya dengan diam itu. Tapi ketika saya mau ceritakan, mau ungkapkan gitu,
apa yang saya alami, ya akhirnya ya saya dibantu sama Pak Abed atau teman-teman yang mempunyai karunia untuk membantu saya dengan saling menasehati, saya akhirnya benar-benar merasakan apa? Tuhan Yesus itu benar-benar air hidup buat saya. Ketika air hidup ada di dalam kehidupan saya akhirnya ya terang. Ketika ada gesekan apapun, ketika mau muncul lagi itu diamnya, ya saya langsung cepat-cepat sadar, wah itu bukan saya, itu pribadi dosa yang ingin menipu saya lagi. Dan akhirnya ya saat ini ya tetap terus, tidak stop dalam hal itu. Tuhan mau kita tuh ya bergairah terus. Meskipun ya namanya masih di dalam tubuh ini, ya ada gesekan, tapi lebih cepat reda gitu. Amarah kita, dan saya pun juga nggak mau diam lagi. Ya saya tetap ya berbicara lah, ngobrol lagi. Kok saya mau balik lagi kayak seperti yang dulu ya? Ya saya nggak mau gitu. Saya mau buka hati, apapun yang istri bilang bahwa saya salah, ya saya mau buka hati, saya mau terima. Saya mau menikmati, saya nggak mau tertipu dengan ya yang dulu lagi. Dan akhirnya ya itulah dinamika kehidupan saya sama istri ketika Tuhan terangi dalam kehidupan saya tentang cinta dan cinta dan cinta lagi, apa sih gitu. Ya akhirnya ya saya menikmati saat ini ya percintaan dengan Tuhan Yesus. Dan juga ini saya menikmati percintaan dengan istri saya dan anak-anak saya. Jadi saya kembali lagi ke wanita Samaria itu, ketika wanita Samaria itu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, jadi wanita Samaria itu benar-benar dia merdeka secara lahiriah dan secara rohnya. Maka dia bisa dipakai Tuhan kan untuk membuat orang-orang Samaria juga bisa menikmati Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu air hidup. Nah dari situlah bahwa keselamatan kita yang dari Tuhan Yesus itu paketnya lengkap secara roh, jiwa, dan tubuh. Sekian obrolan saya pagi ini. Ya kita mau ya sama-sama kita mau Bapak Ibu ya mulailah untuk ngobrol, cerita, apapun lah kejadian di dalam kehidupan kita yang dimana itu ya bisa menipu kita semua tanpa sadar. Tapi kita obrolin ya membuat hati kita terbuka. Ya pikiran kita pun juga terbuka. Kok kenapa ya kehidupan saya tuh seperti ini? Yang saya inginkan kan tidak seperti ini. Ya seperti itu. Ya semoga cerita saya ngobrol-ngobrol ini ya membuat Bapak Ibu ya lebih menikmati percintaan dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.